How long you been out? Not long. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Tainted. Bercerita tentang seorang tukang las yang harus berurusan dengan para mafia Rusia dan juga mafia Jerman. Tapi siapa sangka tukang las tersebut adalah mantan pembunuh bayaran. Film ini akan sangat membrutalkan dan sangat cocok untuk kalian para pecinta film action. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan beberapa anggota mafia Rusia yang baru saja dibantai oleh seorang pembunuh bayaran paling bengis di Amerika. Lalu orang ini adalah target utamanya hingga tanpa ragu si pembunuh bayaran pun mengkoitkannya. Adegan berpindah ke 15 tahun kemudian. Di sini kita diberitahu kalau orang yang membantai para mafia Rusia waktu itu dilakukan oleh seseorang bernama Lance atau sebut saja Lance ini orangnya. Lance merupakan pembunuh bayaran yang baru saja bebas dari dalam penjara 3 bulan yang lalu. Namun untuk sekarang Lance memilih insaf dan bekerja sebagai tukang las daripada harus kembali menjadi seorang pembunuh bayaran. Saat Lance pulang bekerja, terlihat ia yang terus bersiaga. Ternyata anggota lain dari para mafia Rusia yang dulu pernah ia bantai 15 tahun yang lalu masih terus saja mengincar Lance. Bahkan ketika Lance tidur, ia selalu menyiapkan sebuah pistol tepat di samping dirinya. Adegan beralih ke seorang pemilik toko roti bernama Gregor. Diketahui kalau Gregor ini adalah sahabat dekat Lance di masa lalu. Setiap hari Gregor dan istrinya berjualan roti dan Gregor begitu terkenal ramah dan soleh di kalangan para pelanggannya. Namun siapa sangka Gregor ini merupakan salah satu bandar barang haram di kota tersebut. Bahkan istri Gregor sendiri tidak tahu kalau suaminya telah menjalankan bisnis itu. Setiap jam 12 siang Gregor meminta izin keluar dengan alasan ingin mengantarkan pesanan roti. Yang padahal di saat itulah Gregor menjalankan bisnis barang haramnya. Anak buah Gregor memasukkan barang tersebut ke bawah mobil untuk segera diedarkan ke seluruh kota. Di hari selanjutnya, Gregor menemui seorang partner yang selama ini memasok barang haram kepada dirinya. Dia bernama Vladimir yang merupakan seorang pemimpin dari para mafia Rusia. Diketahui orang-orang yang dulu dibantai oleh Lance 15 tahun yang lalu adalah anak buah Vladimir. Kemudian Vladimir menjelaskan kepada Gregor kalau bisnis mereka berdua telah diganggu oleh sekelompok geng Jerman bernama Arya. Vladimir berpikir jika satu-satunya orang yang mampu menghabisi geng Arya adalah Lance karena kebetulan saat Lance di dalam penjara ia pernah bergabung bersama kelompok Arya. Sehingga hal itu akan memudahkan Lance untuk menyusup ke markas geng Arya. Vladimir sudah tahu kalau Lance sebenarnya adalah sahabat baik Gregor di masa lalu. Dari itulah Vladimir meminta Gregor supaya menemui Lance dan menyewanya dalam menghabisi kelompok geng Arya. Apabila pekerjaan tersebut sudah berhasil dilakukan, maka Vladimir berjanji ia dan kelompok mafia Rusianya tidak akan lagi memburu Lance. Adegan berpindah kepada Lance yang baru saja selesai bekerja dan ia pun menyempatkan mampir ke sebuah bar untuk membeli sebotol minuman. Di sana Lance tampak sedikit tertarik dengan seorang penyanyi bar bernama Anna. Setelah itu tanpa disangka Anna juga menghampiri Lance dan mereka berdua ternyata sudah saling kenal lalu mereka sempat berbincang sebentar. Singkatnya saat Lance pulang ke kontrakannya, ternyata di sana sudah ada Gregor bersama kedua anak buahnya yang memang sedang menunggu kedatangan Lance.
Gregor dan Lance pun saling menyapa sebab sudah puluhan tahun mereka tidak pernah bertemu. Kemudian Gregor menjelaskan kalau maksud kedatangannya ke sini yaitu meminta Lance untuk kembali menjadi seorang pembunuh bayaran. Mendengar hal itu, Lance meminta maaf kepada Gregor karena semenjak ia keluar dari penjara, Lance sudah memutuskan untuk pensiun. Gregor lalu mengatakan kalau sebenarnya orang yang ingin mempekerjakan Lance adalah Vladimir, si ketua mafia Rusia. Vladimir menginginkan Lance untuk membantai geng Arya dan jika misinya berhasil maka Lance akan diberi uang yang sangat banyak. Bukan hanya itu, Vladimir dan para mafia Rusianya juga akan berhenti memburu Lance. Lance yang memang ingin hidup tenang dan tidak mau lagi terus diburu oleh para mafia Rusia, ia pun tampak bingung antara menolak atau menerima pekerjaan tersebut. Hingga pada akhirnya Lance meminta Gregor agar memberinya waktu untuk berpikir. Lalu saat Gregor akan pergi dari sana, tiba-tiba Anna si penyanyi bar datang karena ternyata Anna ini adalah tetangga kamar Lance. Setelah itu memperlihatkan Lance yang terus memikirkan apakah dirinya harus menerima pekerjaan tersebut. Hingga pada pagi harinya Lance menghubungi Gregor untuk memberitahu kalau ia siap membantai geng Arya. Mendengar hal itu, Gregor pun tampak senang apalagi ia tahu Lance pasti bisa menghabisi geng Arya dengan sangat mudah. Beberapa jam kemudian, Lance mencuri sebuah mobil lalu pergi ke markas geng Arya. Sesampainya di depan markas geng Arya, Lance langsung menunjukkan tato untuk memberitahu kalau ia juga merupakan anggota kelompok Arya. Setelah gerbang markas terbuka, Lance dibawa menuju ketua geng Arya. Di sini Lance menjelaskan kalau ia bergabung dengan geng Arya yang berbasis di dalam penjara. Namun ketua mereka malah mengatakan kalau saat Lance di dalam penjara, Lance hanya sedang dimanfaatkan oleh kelompok mereka. Sebab yang bisa bergabung dengan kelompok Arya hanyalah orang-orang yang berdarah Jerman. Lalu si ketua meminta anak buahnya agar membawa Lance keluar untuk segera dihabisi. Tapi bersamaan dengan itu inilah yang dilakukan Lance. Hingga tanpa Lance sadari, ternyata ada seorang bocil yang melihat Lance melakukan pembantaian tersebut. Setelah merasa pekerjaannya sudah beres, Lance menghubungi Gregor untuk memberitahu kalau misinya sudah selesai. Di sini Gregor langsung mengapresiasi pekerjaan Lance yang cepat, tepat, dan dapat diandalkan. Lalu Gregor mengatakan kalau anak buahnya sudah menyiapkan uang bayaran di atas ventilasi kontrakan Lance. Ditambah mulai sekarang Lance juga tidak akan diburu lagi oleh para mafia Rusia anak buah Vladimir. Singkatnya, Lance pulang ke kontrakan dan langsung mengambil uang bayaran yang disimpan di atas ventilasi udara. Kemudian saat di dalam kamar Lance yang benar-benar ingin insap tanpa ada yang mengganggu lagi, ia pun berencana akan menghilangkan tato kelompok Arya menggunakan setrika. Namun sebelum itu, Lance minum banyak agar teler, kemudian ia pun menggosokkan setrikanya. Keesokan harinya saat Lance akan pergi membeli makanan, ia malah tak sengaja bertemu dengan Anna dalam keadaan setengah sadar akibat abok. Lance yang merasa kasihan, ia pun langsung membawa Anna masuk ke dalam kamar milik Anna. Setelah Anna mulai sadar, ia pun sedikit bercerita jika orang tua Anna telah meninggalkannya sejak ia berusia 15 tahun. Dari itulah Anna hidup seorang diri dan ia pun harus menafkahi dirinya sendiri. Lance yang merasa iba dengan kondisi Anna, ia membawakan kotak musik yang ia punya untuk diberikan kepada Anna. Lance yakin kotak musik ini akan selalu menemani Anna dan menghibur Anna. Di sisi lain terlihat Gregor yang sedang berkumpul dengan anak buahnya untuk menghitung pendapatan mereka bulan ini. Namun tak berselang lama tiba-tiba Gregor kedatangan Vladimir.
Di sini Vladimir mengatakan kalau aksi pembantaian yang dilakukan Lance ternyata diketahui oleh seorang bocil dan sekarang bocil tersebut sedang diinterogasi oleh FBI. Vladimir tidak mau kalau sampai Lance tertangkap lalu menyeret dirinya ke dalam penjara. Maka dari itu Vladimir meminta Gregor agar segera menghabisi saja Lance. Mendengar hal tersebut, awalnya Gregor menolak karena ia dan Lance merupakan sahabat sejak dulu. Namun setelah Gregor diancam mengenai keselamatan istrinya, akhirnya Gregor pun terpaksa mengiyakan permintaan Vladimir. If he should talk and mention your name. Malam harinya memperlihatkan Anna yang sangat suka dengan kotak musik pemberian Lance. Kemudian ia menghampiri kamar Lance untuk mengucapkan terima kasih. Setelah beberapa kali kamarnya diketuk, Anna pun akhirnya sadar kalau Lance sedang tidak ada di dalam. Lalu Anna berinisiatif untuk memberi sebuah pesan yang menjelaskan kalau ia sangat menyukai hadiahnya dan Anna mengundang Lance untuk datang ke bar tempat ia bekerja yang ada di tengah kota. 30 menit kemudian, 4 orang anak buah Gregor tiba di dekat lokasi kontrakan Lance. 2 orang dari mereka akan masuk ke dalam sementara 2 lainnya akan menunggu di mobil. Setelah mereka di depan kamar Lance, mereka hanya menemukan pesan yang sebelumnya ditulis Anna. Kemudian mereka menyusup ke dalam kamar Lance lalu menghubungi kedua temannya yang ada di mobil agar segera pergi menuju bar tengah kota tempat Anna bekerja. Singkat cerita, Lance akhirnya pulang ke kontrakannya. Lalu saat ia masuk ke dalam, tiba-tiba melihat Lance yang sudah terpojok, mereka segera menghubungi Gregor. Di sini Gregor meminta maaf karena ia telah mengkhianati Lance yang merupakan sahabatnya sendiri. Setelah itu, ketika Lance akan benar-benar dihabisi, tak sengaja ia melihat surat yang ditulis oleh Anna. Lance langsung berpikir kalau Anna pasti dalam bahaya. Saat itu juga Lance berubah menjadi brutal lalu balik menghajar mereka dan menghabisi mereka. Kemudian Lance bergegas pergi ke bar tengah kota tempat Anna bekerja. Di sisi lain, 2 anak buah Gregor masih dalam perjalanan menuju bar tengah kota. Salah satu dari mereka sempat menghubungi temannya untuk memastikan apakah Lance sudah ada di kontrakannya. Namun karena tidak ada jawaban, satu anak buah Gregor yang bernama Malik, ia yakin ada sesuatu hal yang tidak beres. Di sini Malik akhirnya menyuruh rekannya untuk tetap pergi ke bar dan mengawasi Anna, sementara dirinya akan kembali ke kontrakan Lance. Singkatnya, saat Malik sudah berada di kontrakan Lance, Malik dibuat kaget ketika melihat kedua temannya yang sudah koit terkapar. Malik pun dengan segera menghubungi Gregor untuk memberitahukan semuanya. Mengetahui hal itu, Gregor menyuruh Malik agar segera pergi ke bar menyusul satu temannya, sebab ia yakin kalau Lance pasti akan datang ke sana. Tak lama kemudian, Gregor berpikir kalau sepertinya ia juga harus turun tangan. Gregor pun langsung mengajak satu anak buahnya yang lain untuk menyusul mereka. Di balik itu, Lance yang baru saja tiba di bar, ia langsung mendatangi anak buah Gregor yang sedari tadi mengawasi Anna. Di sini Lance menyuruh orang tersebut untuk mengurungkan niatnya dan pulang saja ke rumah. Namun apabila orang itu masih tetap ingin menjalankan misinya, Lance menantangnya untuk berduel di toilet. Anak buah Gregor yang tidak mau dianggap pengecut, ia pun mengikuti Lance menuju toilet. Hingga pada akhirnya mereka berdua terlibat baku hantam yang sangat membrutalkan. Anna yang baru saja selesai bernyanyi, ia penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Lance hingga ia pun segera mengeceknya ke dalam toilet. Di sini Anna sangat kaget saat melihat Lance sedang menghabisi seseorang. Lance pun berusaha menjelaskan kalau ada sekelompok orang yang berniat menangkap Anna. Ia menyuruh Anna untuk segera pergi meminta bantuan kepada polisi, sementara dirinya akan membereskan kelompok Gregor.
Di balik itu, Malik yang baru saja tiba di dekat bar, ia malah melihat Anna yang berlari ke arah belakang bar. Saat Anna menghubungi polisi, tiba-tiba saat Anna sudah dimasukkan ke dalam mobil, Malik segera menghubungi Gregor untuk mengabarkan kalau Anna sudah berhasil ditangkap. Mendengar hal itu, Gregor menyuruh Malik untuk menghubungi Lance lalu menghabisi Anna. Malik sempat menolak karena ia sangka Anna hanya akan dijadikan umpan untuk memancing Lance. Namun Gregor menegaskan jika Malik tidak menuruti perintahnya, maka dipastikan Malik yang akan dihabisi. He wants me to kill her. I will fucking do it myself. Setelah itu, Malik pun menghubungi Lance. Di sini Malik mengatakan kalau Anna sudah berada di tangannya. Lance sempat memohon kepada Malik untuk tidak menyakiti Anna. Namun dengan tega, Malik tetap menghabisi Anna dengan cara ditembak. Mengetahui hal tersebut, Lance sangat amat merasa bersalah sebab karena dirinya, Anna yang tidak tahu apa-apa harus menjadi korban. Tapi Lance berjanji kalau pada malam ini juga ia akan membantai mereka. Tak lama kemudian, Gregor akhirnya sampai di tempat Malik. Di sini Gregor berterima kasih kepada Malik yang sudah berani menghabisi seorang wanita. Saat mereka akan bergegas pergi, tiba-tiba Gregor mendapat telepon dari Lance. Di sini Lance menantang mereka agar datang ke sebuah pabrik kayu apabila mereka ingin menghabisinya. Wait 2 minutes and answer this phone. Yeah, I'm gone. Gregor yang tahu kapasitas Lance, ia pun segera menghubungi 3 orang pembunuh bayaran untuk menghadapi Lance terlebih dahulu. Singkat cerita, Lance yang dari tadi menunggu akhirnya kedatangan 3 orang pembunuh bayaran kiriman Gregor. Namun hal itu seperti mengirim domba untuk melawan serigala karena dengan mudah Lance mampu menghabisi mereka satu persatu. Setelah itu Lance memasukkan 2 orang ke dalam mobil milik si pembunuh bayaran lalu bergegas pergi dengan meninggalkan 1 mayat di sana. Tak lama datanglah Gregor, Malik, dan 1 anak buahnya. Di sini mereka menyangka kalau Lance sudah berhasil dihabisi. Namun saat Gregor memeriksanya, ternyata mayat tersebut adalah salah satu dari pembunuh bayaran yang ia kirim. Bersamaan dengan itu muncul Lance yang langsung menghajar Malik lalu menghabisi 1 anak buah Gregor. Di sini Lance dan Gregor sempat saling beradu tembak. Hingga Gregor memutuskan masuk ke dalam gudang. Sementara Lance yang tahu kalau Malik adalah orang yang telah menghabisi Anna, tanpa ragu ia pun langsung menghabisinya. Setelah itu Lance masuk ke dalam gudang untuk memburu Gregor. Hingga mereka saling melesatkan tembakan. Saat Gregor sudah terpojok tanpa ragu, Lance langsung menghabisinya. Adegan berpindah ke Vladimir yang terus menghubungi Gregor. Namun karena tidak ada jawaban, Vladimir menyangka kalau Gregor sudah menyepelekannya. Hingga akhirnya Vladimir nekat masuk menemui istri Gregor dan inilah yang dilakukan Vladimir. Adegan beralih ke Anna yang ternyata masih hidup sebab waktu itu Malik tidak menghabisinya. Nampaknya Malik tidak tega jika harus menghabisi seorang perempuan yang tidak bersalah. Anna pun segera pergi ke kontrakannya. Ia terlihat sangat marah kepada Lance karena Lance telah membawa Anna ke dalam bahaya. Namun saat Anna membanting kotak musik pemberian Lance, ternyata di dalamnya banyak sekali uang. Lance juga meninggalkan sebuah pesan yang mengatakan kalau Lance sangat menyayangi Anna. Jika Anna ingin hidup berdua dengannya, maka temuilah Lance di Karawang. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah tinggalkan jauh-jauh perbuatan jahat.
Karena jika kalian sudah masuk ke lingkaran penjahat, maka tidak akan mudah untuk meninggalkannya. Bukan hanya itu, karena akibat dari kejahatan tersebut juga, kadang-kadang orang terdekat kita menjadi ikut terseret ke dalam masalah. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.